Halo teman-temanku semuanya. Ini memasuki bulan ketiga ya, bulan Ramadan. Dari awal puasa sampai bulan ketiga ini, ya ampun, panasnya luar biasa sekali. Sampai muka saya ini kusam ya. Tapi biarlah kusam ya. Yang penting saya bisa menyajikan video untuk kalian semua. Banyak sekali para pengendara roda 2 itu di depan lagi mengantri untuk membeli bensin. Ini saya ini malas ya kalau beli bensin pertama gitu, karena banyak ya, ternyata dioplos pertama gitu. Korupsi sekarang di negara ini semakin merajalela. Kasihan ya masyarakat kecil. Seharusnya uang sampai ke masyarakat, tapi malah tidak sampai. Itu ada konvoi bapak-bapak yang merumput ya. Ini saya terkena flu ya, karena debu-debu jalanan ini sungguh banyak sekali. Makanya nah itu ada teman saya. Mungkin kita ini sedang diuji ya. Biasanya kalau nggak bulan puasa itu turun hujan. Tapi sekarang ya ampun, panasnya. Ya, menahan hawa nafsu itu sangatlah susah. PR utama bagi semua manusia itu adalah hawa nafsu. Kalau kita bisa mengontrol nafsu, damailah. Tapi kalau tidak bisa mengontrol nafsu, terjumuslah kita ke dalam
sebuah masalah yang tidak seharusnya terjadi tapi malah terjadi. Ini saya bingung enaknya itu nguploadnya malam atau sore atau menjelang sahur. Benar-benar bingung sekali. Ini masih jam berapa ini tadi? Jam setengah 4 sore ya. Nanti jam 4 atau setengah 5 saya pulang, kemudian mandi, sholat, langsung mencari video lagi sambil ngabuburit. Ya, anak-anak muda itu sekarang sudah berangkat ngabuburit padahal masih jam setengah 4 ya. Tapi ya terserah lah. Karena mungkin ya lagi banyak sekali yang sudah berangkat ngabuburit ya. Mungkin ya puasa-puasa sedang berkencan
sama pasangannya masing-masing. Ya, pemirsaku semua, di tengah-tengah video ini saya akan menjelaskan bagaimana jalan alur cerita hari ini. Seperti biasa, pagi yang sangat cerah. Olahraga adalah hal yang selalu Rido lakukan setiap hari. Baru saja Rido selesai pemanasan, tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata yang menelpon adalah si Toha. Si Toha menanyakan bagaimana rencana yang disusun kemarin, apakah berhasil. Rido menjawab bahwasanya berhasil dan berjalan dengan mulus. Sementara Rido bertanya balik ke Toha, bagaimana rencananya kemarin. Ternyata rencana yang disusun mereka berdua ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dan yang berhasil hanya Rido. Sementara Toha gagal karena mendapat respon buruk dari mamanya Toha. Maaf ya, ini saya batuk-batuk. Jadi kalau kalian terganggu, silakan volumenya dikecilkan. Toha tampak lesu sekali. Rido bingung mau membantu Toha dari mana. Sejenak Rido berpikir,
Bulan depan Rido akan datang ke rumahnya Toha untuk membantu Toha mendapatkan bundanya. Toha memanggil ibunya dengan sebutan Bunda. Dan hubungan Rido dengan ibunya cukup baik sekali. Bahkan ibunya Rido bercerita ingin membuka sebuah usaha salon kecantikan. Membuat salon kecantikan modalnya juga cukup besar. Maka dari itu ibunya Rido ini sering memeloroti uangnya laki-laki. Jadi hanya mengambil uangnya saja, bukan karena cinta. Ibunya Rido bercerita kalau dulu ada yang mau memodali membuat usaha salon kecantikan. Tapi karena diketahui oleh istrinya selingkuhannya mamanya Rido, gagallah semua rencana itu. Rido dimintai tolong ibunya untuk membantu mendapatkan lelaki itu kembali. Lelaki tersebut bernama Husni dan istrinya bernama siapa itu tadi? Ira. Nama yang begitu cantik sekali. Awalnya Rido mengira kalau Ira ini orangnya seperti wanita pada umumnya. Rido pun melirik jam dinding yang telah menunjukkan pukul 10 kurang. Hari ini Rido ada kuliah praktek di rumah sakit. Setelah Rido berdandan rapi, kemudian berpamitan kepada ibunya dan berangkat ke rumah sakit pemerintah tempat Rido kuliah praktek. Satu persatu pasien masuk dan keluar dari ruangan periksanya Rido. Sebagai calon dokter profesional, Rido harus melayani semua pasiennya dengan baik. Entah pasien yang keberapa, tiba-tiba matanya Rido melihat seseorang wanita yang menurutnya sangat cantik. Terbaca oleh Rido nama pasien cantik ini bernama Iren Pramewaswari dengan usia 39 tahun. Ira Prameswari, kalau kalian baca di sebelumnya, ini adalah istri dari Husni. Tapi Rido tidak mengetahui. Yang Rido kira Iren itu orangnya tua jelek, ternyata sungguh luar biasa sekali di umur yang ke 39 tahun. Bu Iren ini memeriksakan lambungnya karena lambungnya rasanya perih dan sakit. Kemudian Rido menulis resep kepada pasien yang bernama Ira.
Rido ini banyak menemui wanita cantik, tapi kali ini berbeda. Kecantikan pasien Rido barusan sungguh sempurna. Segera saja Rido menepis pikiran kotor dari kepalanya, karena Rido harus terus memeriksa pasien yang ada. Sudah tiba pulang Rido praktek ya, karena waktunya sudah selesai. Rido berjalan ke tempat parkiran mobil. Belum juga sempat membuka pintu mobil, HP-nya berdering. Ternyata yang menelpon adalah Bule Tuti. Bule Tuti adalah adik ayah paling bungsu. Rido menyebutnya Bule karena memang keluarga besar ayah berasal dari Jawa Tengah. Saya tidak menyebutkan kotanya. Ayahnya Rido 3 bersaudara. Ayahnya adalah anak pertama, Bule Murni sebagai anak kedua, dan Bule Tuti sebagai bungsunya. Keperluan Bule Tuti menelpon Rido hanya ingin meminta tolong agar diperiksa di rumahnya. Dan langsung saja Rido berjalan menaiki mobilnya menuju ke rumahnya Bule Tuti. Rido dan Bule Tuti memang sangat dekat. Bahkan kalau boleh dibilang terlalu dekat. Mereka berdua sering berbagi cerita, berbagi perhatian dan kasih sayang. Mereka sering curhat. Tak terasa mobilnya Rido keluar dari parkiran rumah sakit
kemudian melaju ke arah rumah bule Tuti. Hanya 20 menit Rido sudah sampai di rumahnya. Ternyata bule Tuti sudah menunggu Rido di depan rumahnya. Melihat Rido turun dari mobil, senyumannya pun mengembang di bibirnya. Rido dan bule Tuti dulunya sangat dekat ya. Karena bule murni mengetahui hubungan mereka berdua, jadi Rido mengakhiri dengan secara terpaksa. Ibunya Rido pun sangat benci sekali kepada bule Tuti. Entah apa masalahnya. Karena yang jelas setiap berkumpul atau reuni keluarga, ibunya Rido enggan bersalaman dengan bule Tuti. Untungnya dulu hubungan Rido dan bule Tuti tidak diketahui oleh ibunya Rido ya. Jikalau sampai diketahui, pasti ibunya Rido sangat marah. Jadi yang tahu hanya Rido, bule murni, dan Tuti saja. Dan itu pun susah untuk dilupakan. Karena melakukan hal-hal seperti itu, kenangannya memang seumur hidup, tidak bisa dilupakan. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke channel AH Story TV. Semoga video ini bisa membuat kalian terinspirasi dan terhibur ya. Kalian tunggu untuk kelanjutan alur cerita ini. Terima kasih. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada kalian semua. Dan jangan lupa kalian
tonton video-video AHA Story TV yang lain. Sampai jumpa di video terbaru.